Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi logika matematika. Kemarin kita telah mempelajari logika matematika tentang pernyataan dan bukan pernyataan dan pernyataan majemuk. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inverse, converse, kontraposisi, dan penarikan kesimpulan. Untuk pernyataan majemuk ada satu materi yang belum kita bahas, yaitu pernyataan majemuk yang ekuivalen. Dua pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen jika untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Lambang ekuivalen adalah sebagai berikut, yaitu memiliki 3 garis. Contoh, buktikan bahwa P biimplikasi Q akan ekuivalen dengan P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Untuk penyelesaiannya, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, kita lihat bahwa hasil dari biimplikasi PQ yang di garis merah akan sama dengan hasil dari P implikasi Q konjungsi Q implikasi P yang digarisi. Maka ini nilainya akan ekuivalen. Yang ketiga, pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Terdapat 2 macam kuantor, yaitu sebagai berikut. Yang A, kuantor universal umum. Pada pernyataan kuantor universal terdapat ungkapan yang menyatakan semua dan setiap. Kuantor universal dilambangkan dengan huruf A terbalik, dibaca untuk semua. Contoh yang pertama, untuk semua X anggota bilangan real, X kuadrat lebih besar dari 0. Ini benar. Yang kedua, semua ikan bernafas dengan insang. Ini merupakan pernyataan salah. Yang B, kuantor eksistensial khusus. Pada pernyataan berkuantor eksistensial terdapat ungkapan yang menyatakan ada beberapa, sebagian, terdapat. Kuantor eksistensial dinotasikan dengan huruf E terbalik, dibaca ada, beberapa, terdapat, dan sebagian. Ingkaran dari pernyataan universal adalah kuantor eksistensial dan sebaliknya ingkaran dari pernyataan berkuantor adalah eksistensial adalah kuantor universal. Contoh yang pertama, ada X anggota bilangan real, X kuadrat lebih dari 0. Ini salah. Yang kedua, beberapa presiden adalah seorang perempuan. Ini merupakan pernyataan yang benar. Yang keempat, ingkaran atau negasi dari pernyataan majemuk. Berikut ingkaran dari masing-masing kalimat majemuk. Yang pertama ada ingkaran dari konjungsi, yang kedua ada ingkaran dari disjungsi, yang ketiga ada ingkaran dari implikasi, dan yang keempat ada ingkaran dari biimplikasi. Contohnya, misalkan P adalah Budi membaca buku dan Q adalah Budi bermain gitar. Tentukanlah ingkaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Maka penyelesaiannya, untuk yang A, ingkaran dari konjungsi, yaitu Budi tidak membaca buku atau Budi tidak bermain gitar. Untuk ingkaran dari konjungsi, itu Budi tidak membaca buku dan tidak bermain gitar. Untuk ingkaran dari implikasi, yaitu Budi membaca buku dan tidak bermain gitar. Dan ingkaran dari biimplikasi, yaitu Budi tidak membaca buku jika dan hanya jika ia bermain gitar.
Yang C, inverse, converse, dan kontraposisi. Jika suatu pernyataan bersyarat P implikasi Q yang diketahui, dapat dibuat pernyataan lain sebagai berikut. Yang pertama, Q implikasi P disebut pernyataan converse dari P implikasi Q. Yang kedua, negasi P implikasi negasi Q disebut pernyataan inverse dari P implikasi Q. Yang ketiga, negasi dari Q implikasi negasi dari P disebut pernyataan kontraposisi dari P implikasi Q. Tabel hubungan nilai kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi didefinisikan sebagai berikut. Kita lihat di sini bahwa P implikasi Q itu akan sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Dan Q implikasi P akan sama dengan negasi P implikasi negasi Q. Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, suatu implikasi yang salah konversnya benar, tetapi implikasi yang benar maka salah konversnya. Yang kedua, implikasi ekuivalensi dengan kontraposisi P implikasi Q akan ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Yang ketiga, converse suatu implikasi ekuivalensi dengan inversenya Q implikasi P akan ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Yang D, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan terlebih dahulu perlu diketahui satu atau beberapa pernyataan yang diketahui bernilai benar dan pernyataan terakhir sebagai konklusi atau kesimpulan. Pernyataan-pernyataan tersebut masing-masing disebut permis, sedangkan kumpulan semua permis disebut sebagai argumen. Contoh, permis 1, jika adik rajin belajar maka naik kelas. Permis 2, jika adik naik kelas maka ibu senang. Permis 3, adik rajin belajar, maka konklusinya ibu senang. Suatu argumentasi dikatakan sah kalau permis-permisnya bernilai benar, maka konklusinya juga benar. Beberapa pembuktian langsung yang dianggap sah atau valid antara lain modus ponens, modus tollens, dan silogisme. 1. Modus ponens. Permis 1, P implikasi Q. Permis 2, P. Maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, permis 1, jika ibu pergi maka adik sedih. Permis 2, ibu pergi, maka kesimpulannya adik sedih. Yang kedua, modus tollens. Permis 1, P implikasi Q. Permis 2, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, permis 1, jika hari hujan maka pejalan kaki berpayung. Permis 2, pejalan kaki tidak berpayung, maka kesimpulannya hari tidak hujan. Yang ketiga, silogisme. Permis 1, P implikasi Q. Permis 2, Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Contoh, permis 1, jika ayah pergi maka ibu tinggal di rumah. Permis 2, jika ibu tinggal di rumah maka anak-anak senang. Maka kesimpulannya adalah jika ayah pergi maka anak-anak senang.
Yang keempat, aplikasi logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan, manfaat belajar logika adalah mampu mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, menunjukkan alasan-alasan, membuktikan sesuatu, menggolongkan, membandingkan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran, mencari kausalitasnya, membahas secara realistis, dan lain-lain. Dengan belajar logika, kalian dapat berpikir lebih nalar, kritis, tepat, runtut, atau konsisten. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.